Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, paling utama sekali saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dan saya sendiri masih bisa merasakan udara segar di pagi hari dan masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Tak lupa juga selawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, seseorang yang pernah menjadi pemimpin di waktu perang, seseorang yang pernah menjadi imam di waktu sholat, yakni Nabi Yuna Muhammad SAW. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Endang Wahyuningsih serta teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Agar tidak memperlambat waktu, saya ingin menyampaikan materi pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu pentingnya menghargai waktu. Semua orang pasti banyak yang menyanyiakan waktu, pasti banyak yang masih tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Orang Inggris juga pernah berkata, time is money, money is time. Uang adalah waktu, dan waktu adalah uang. Juga orang Arab juga pernah berkata, waktu laksana pedang. Jika engkau tidak bisa menggunakan pedang dengan baik, niscaya pedang itu akan menebas dirimu sendiri. Seperti itulah dengan waktu. Jika kamu tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, memanfaatkan waktu dengan baik, maka hanya kata penyesalan yang di akhir akan datang. Saya yakin semua orang telah merencanakan sesuatu hal, namun batal dilakukan hanya karena dia tidak pandai memanfaatkan waktu dengan baik. Padahal waktu tidak akan pernah kembali, dan waktu tidak akan pernah bisa kembali. Membiarkan waktu terbuang dengan sia-sia, anggapan besok masih ada hari, adalah salah satu tanda kita tidak mengerti, tidak memahami betapa pentingnya menghargai waktu. Ada pepatah Arab yang mengungkapkan bahwa tidak akan kembali hari-hari yang telah lampau. Kita dapat mencapai hal yang luar biasa jika kita dapat menghargai waktu kita sendiri. Inilah yang menjadi tantangan kita, yaitu mengisi dengan hal-hal yang bernilai tinggi, bermanfaat, dan meninggalkan kegiatan yang tidak bermanfaat. Semakin kita menghargai waktu, semakin kita merasakan keajaiban waktu. Teman-teman, hidup ini adalah pilihan. Kita sekali lagi bebas untuk memilih apa yang ingin kita lakukan hari ini, saat ini. Dan setiap yang kita pilih dan kita ambil pilih itu pasti memiliki resiko. Terkadang hidup ini tentang dua bagian, gelap dan lebih gelap. Tetapi kedua hal itu tidak penting jika kita tetap ingat untuk menyalakan titik cahaya di dalam hati kita yang disebut dengan iman. Waktu merupakan salah satu hal yang tidak dapat diulangi dan tidak dapat kembali walaupun hanya sekedar 1 detik. Mungkin bagian dari kita juga menganggap bahwa kita masih mempunyai waktu yang sangat panjang mengerjakan kegiatan-kegiatan tersebut. Namun, membiarkan waktu itu terlewat atau terbuang sia-sia merupakan tanda bahwa orang-orang suka membuang waktunya tanpa hal yang bermanfaat, belum memahami betapa pentingnya menghargai waktu. Bagi kita yang beriman, dalam Al-Quran telah dijelaskan betapa pentingnya waktu. Dalam Quran, surah Al-Asri, Allah berfirman, wal asri, demi masa. Sesungguhnya orang-orang itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Mengerjakan amal soleh dan menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dari firman Allah sudah jelas bahwa salah satu ciri orang yang beriman adalah dia yang tidak senang menyia-nyiakan waktu yang ada. Dia selalu memanfaatkan waktu untuk beramal, untuk kegiatan-kegiatan positif, serta untuk beribadah. Rasulullah juga pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia yang diberikan umur panjang dan baik amalnya, dan sejelek-jelek manusia adalah dia yang diberi umur panjang dan jelek amalnya. Hadis Ahmad. Dalam riwayat lain juga menerapkan bahwa Rasulullah juga pernah bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak-anak Adam pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang 4 hal, yaitu tentang umurnya,
Untuk apa dia habiskan masa mudanya? Untuk apa dia gunakan hartanya? Dari mana dia peroleh dan dikemanakan dia belanjakan? Serta dengan ilmunya apa yang diamalkannya? Hadis Tirmizi. Maka kesimpulan menurut saya, sebelum kita terlambat dan menyesal, mulai hari ini marilah kita memanfaatkan waktu dengan baik. Gunakan masa muda kalian untuk menimba ilmu atau menuntut ilmu sebanyak-banyaknya sehingga kalian sudah dewasa. Ilmu yang kalian dapat di bangku sekolah dapat menjadi bekal untuk kalian ketika kalian dewasa nanti. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, dan jika ada kata-kata yang menyinggung saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.